Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Monster Hunter. Jadi Monster Hunter ini masih cukup segar ya. Baru saja dirilis pada hari Rabu yang lalu. Tanggal berapa tuh? Nyontek dulu. Minggu lalu. 13 Januari 2021 ya. Masih main di bioskop sekarang ya? Betul. Jadi Monster Hunter itu film apa sih? Monster Hunter adalah film tahun 2020 bergenre fantasi atau kaiju. Coklat atau kaiju. Yang diproduseri, ditulis dan disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Apa WS? Wage. Oh itu WR. WS ini masih saudara sama Rendra ya. Berdasarkan sebuah video game atau seri video game dari nama yang sama dari Capcom, yaitu Monster Hunter. Film ini dibintangi oleh istri dari sang sutradara, istri dari Paul W.S. Anderson, yaitu Mila Jovovich. Dan ini merupakan film bersama mereka yang kelima. Sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, di Resident Evil itu ternyata sutradaranya itu suaminya sih Mila Jovovich. Nepotisme Pantes, ya. Jadi nggak tahu kenapa sih kampret ini selalu dapat project-project adaptasi video game ya. Padahal menurut saya film Resident Evil juga nggak, ya gitulah. Apa dia sendiri yang bikin terus jadi cari modal? Berarti dia punya kekuasaan. Iya. Ya udahlah, rezekinya dia. Di film ini tentu saja Mila Jovovich tidak bermain sendirian. Dia ditemani oleh Tony Jaa dan Ron Perlman. Nah, sisanya nggak penting ya. Sisanya nggak terlalu terkenal. Jadi seperti biasa, diceritain dulu ya sedikit ininya, plotnya. Secara bego-begoan ya, ceritanya tuh begini. Kita berdua nggak main gamenya ya, Monster Hunter ya. Jadi kita dari sudut pandang awam ya, walaupun kita suka main game, tapi kita tidak pernah berkesempatan main Monster Hunter. Kita juga nggak tahu cerita di game kayak gimana. Pokoknya intinya nih, kalau di filmnya secara bego-begoan ada seorang kapten militer, apa sih pangkatnya dia? Mayor apa gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya pangkatnya lumayan tinggi, yaitu si Mila Jovovich. Di sini namanya kalau nggak salah Artemis ya kan. Memimpin sebuah tim Alpha. Tim Alpha ini lagi di padang gurun gitu, lupa tuh ceritanya di daerah mana gitu digambarkan. Di padang gurun, tim Alpha ini ada beberapa orang ya, 5 apa 6 gitu lah pokoknya. 5. Dengan 2 kendaraan, itu sedang mencari tim Bravo. Nah, Alpha mencari Bravo karena tim Bravo itu hilang. Jadi ternyata dalam setting di film Monster Hunter ini terdapat sebuah dunia paralel, di mana dunia paralel ini berjalan bersama dengan dunia kita, tapi dimensinya berbeda gitu loh. Nah, ternyata ada satu tempat yang membuat orang itu bisa pindah dimensi. Nah, ternyata kesedot hilang. betul. Tapi bukan karena pakai vacuum cleaner. Jadi ternyata tim Bravo itu kesedot ke sana, ke dunia Monster Hunter, dihabisi oleh monster. Nah, si tim Alpha ini sedang mencari, lalu akhirnya tersedot juga lah mereka ke dunia Monster Hunter. Dan di sana akhirnya mereka menemukan orang-orang yang memang berada di dimensi tersebut, dan kerjaan sehari-harinya adalah melawan monster gitu. Akhirnya mereka ya collab lah gitu ya kasarnya. Ya, cerita berjalan dari sana. Kalau menurut kamu sekarang bagus atau enggak, dan layak nggak sih ditonton di bioskop atau enggak? Gini, untuk masa seret film kayak gini ya ya bagus lah ya, boleh lah, layak ditonton di bioskop gitu. Iya, oke. Apalagi sekarang lagi murah kan, 35.000 di Bali. Ya mungkin di tempat lain bisa 25. Betul ya. Ya, saya juga setuju lah. Mungkin kalau lagi banyak film ya, lagi banyak pilihan, ini film yang bisa dilewatkan. Tapi di masa kayak gini ya, film baru jarang-jarang rilis gitu kan ya, jadi layak ditonton lah di bioskop gitu kan. Untuk lo yang suka nonton, merasakan momen suara maupun visual di bioskop gitu, bambung gitu kan. Boleh banget. Jadi kalau lu udah sering nonton film-film adaptasi video game yang kayak Resident Evil gitu, ya bau-baunya agak kayak gitu loh. Jadi lu jangan mengharapkan, wah, gila banget nih ceritanya bro,
Gimana tuh? Ada yang jalan dari depan, ada yang jalan dari belakang. Itu Christopher Nolan. Ya itu mungkin Inception, Memento atau Tenet gitu. Enggak. Ini adalah film yang gak usah dipikirin, udah dinikmatin Iya, aja. iya. Bakbuk. Jangan mikir kok bisa gitu sih, nggak masuk akal. Nggak usah, jangan terlalu dianalisa. Ya udah ditonton aja. Iya. Ini istilahnya popcorn movie gitu ya. Jadi kita di masa pandemi ini tetap merekomendasikan nonton Monster Hunter dengan menaati protokol kesehatan. Jadi Eh. segi positifnya Ya, segi positifnya ya dari buat aku Monster sih Hunter. ya itu gampang, Iya benar. nggak usah mikir, Betul. ya nikmati aja. Mm. Terus apa ya, CGI-nya oke lah ya. Betul ya, CGI-nya CGI. rapi ya. Monster-monsternya walaupun ya itu juga bagi aku itu negatif, kok monsternya jelek banget, tapi kan berarti kan katanya berhasil Ya, gitu. itu subjektif, ya kan? Ya. Monsternya menurut dia jelek, bukan yang memukau gitu. Mungkin Nggak, memang kurang keren kreatornya sebagai monster. pengen bikin monster yang jelek sehingga membuat tuh jelek banget sih gitu. Bisa jadi ya kan? Ya. Yang penting CGI-nya meyakinkan, ya kan? Terus Terus ya nggak boleh juga ya ngatain ya Mila Jovovich-nya keren ya kan. Enak dilihat. kamu mau ngatain Tonija ya? Hah? Tapi itu Dasar negatif, kamu aku lupa. fisikal sekali kamu. Ya udah, itu kan Mila Jovovich-nya keren. Hmm. Terus Anti aging. Ya dari Resident Evil begitu aja mukanya ya. gitu-gitu. Terus lumayan lah ya, di sini dia lebih banyak ngomong kan daripada Resident Iya, Evil. di Resident ya. Evil dia kan kayak ada yang mungkin nggak pernah ngomong, Kayak Alice on-on itu gitu ya. kan. Di sini lebih berdialog, kita bisa lihat Mila Jovovich kalau ngomong. Anjing absurd banget. Iya. Terus Ya itu aja Itu lah aja ya. positifnya. Gampang pokoknya gitu. Lihat dia berkelahi, lihat dia berusaha. Terus setting gurunnya apanya gitu ya bagus. niat kok, niat. Nggak. Jadi lu bayangin ini film adaptasi video game mungkin yang terkenal kan Street Fighter zaman dulu, Mortal Kombat zaman dulu tuh kan Tekken. busuk banget kan, itu juga di zaman udah berubah. Ah, Jadi ini lebih niat lah, lebih rapi dan lebih bisa diterima gitu loh intinya. bagus kok. Ya itu aja. Ya kalau aku positifnya ya itu setuju sih. Kalau bisa dibilang sebagai kelebihan atau sisi positif gitu ya, ya ringan gitu, ringan, bisa diterima banyak orang, nggak pakai mikir, CGI-nya settingnya cukup meyakinkan, actingnya juga nggak yang malu-maluin. Oke lah sebagai film jadi gitu, ini film yang jadi, nggak yang kayak cacat gitu, nggak gitu. Negatifnya Tonija. Iya, aku nggak suka sih sama dia. Kenapa? Ya nggak tahu kan, kamu kasih tahu aku waktu itu, oh ya katanya Coklat. itu adalah Iko Uwais-nya Thailand. Iya, Gitu katanya. Oh, dia menjadi aktor karena dia jago berkelahi ya, gitu. ya udah, ya aku harap itu kan, oh ya Iko Uwais gitu. Ya tapi tampangnya tidak sekinclong itu. Jadi masih mending Iko Uwais. Iya, lebih Oh, bagus. iya, oke. Ya gitu aja sih. Aku sih nggak tahu ya kalau di game apakah lebih ganteng gitu, nanti aku Kayaknya akan kalau cari di tahu. game mungkin karakternya bisa di custom gitu Iya, kali, oh kan gitu. sesuai kemauan kita kan. Kayak ya mungkin Oh, sih kita nggak bisa pernah. bikin mukanya kayak apa gitu? Ya, kalau Cyberpunk sih gitu. Oh. Ya itu anyway ya. Iya, iya. Nggak tahu sih juga Monster Hunter. Ya minimal kayak Final Fantasy kan RPG juga Iya, tuh. iya. Itu kan tokonya ganteng-ganteng. Ya, yang bagus Mila Jovovich. Ya doang. Bapak-bapak yang ada bapak-bapak Ron satu Perlman ya, itu si Hellboy zaman dulu loh. Iya ya cocok. Ya gitu. Ron Perlman di kata-katain. Terus ya udah kan, positifnya ringan, tapi dari segi Bisa negatif juga, juga. kayak ya kalau suka bertanya-tanya gitu loh, terus ya kok bisa gini sih, terus tadi tuh kenapa sih kok bisa gini sih. Terus Jadi kok- menurut kamu ada yang belum ya. terlalu dijelasin gitu ya? Ah, Oke. Sekonyong-konyong begitu ya? ya. Ya kalau menurut gue sih ya negatifnya mungkin kalau lu kembali lagi kalau lu mencari film yang kuat di sisi cerita, ya ini bukan filmnya. Tapi kalau lu cuma pengen nyari film yang buat seru-seruan aja dan lu masuk tanpa tendensi apapun, ini film yang bisa dinikmati kok gitu. Cuman ya jangan berharap cerita yang luar biasa atau ada pesan moral yang menggila, yang mengubah hidup lu, ya nggak ada. Itu aja sih.
Kalau menurut gue di sini karena gue tidak menilai secara fisik, ya Tony Jaa sama Mila Jovovich di sini chemistry-nya lumayan dapat kok. Mereka ada sedikit kelucuan karena bahasa, digambarkan bahwa gitu. terjadi perbedaan bahasa gitu. Memang di dunia nyata juga mungkin satu kan what do you mean, satu lung kaplung ya gitu kan. Jadi mereka bisa memerankannya, menerjemahkannya dengan baik. Ya itu sih. Jadi intinya kalau ekspektasi lu tepat, bisa menikmati film ini, jadi nggak terlalu negatif. Dan biasanya karena film adaptasi video game terkenal jelek, biasanya ekspektasi orang udah rendah duluan. Seperti aku, jadi kita waktu mau nonton kan ya udahlah, udah nggak usah siap-siap harap gitu. apa-apa. Dan ternyata oke kok. Lumayan. Dan kalau menurut gue nggak tahu ini monster yang ada di game apa enggak. Monsternya menurut gue lumayan oke. Ada Diablos, ada Rathalos gitu ya. Jadi yang satu Diablos itu digambarkan bisa masuk Tanah. Pasir. ya gitu lah, masuk bawah tanah, bawah pasir, bentuknya kayak ular-ular gitu. Terus ada yang kayak laba-laba gitu ya, Nersila ya, apa sih, serangga-serangga gitu. Rathalos itu lebih kayak naga gitu. Berapi-api. Justru yang menurut kamu jelek si Diablos itu menurut aku cukup kreatif, nggak tahu kalau dari video gamenya gitu ya. Ya maksudnya memang konsepnya kreatif, tampangnya jelek. Ya tampang jelek kan namanya juga monster. Emang lu harapannya apa, Putri Indonesia? Ya pokoknya itu ya. Langsung aja nilainya untuk Monster Hunter. Sebagai referensi di Rotten Tomatoes 48%, 49%. Ya, aku kasih 6 Jahat. 63 dah. Aku kasih 60 lah. Ya, itu Rotten Tomatoes itu emang suka terlalu kejam. Iya, atau mungkin memang selera kita populis juga ya gitu. Jadi ini film yang oke untuk dinikmati apalagi di bioskop ya. Semakin bangbung-bangbungnya lebih dapat lagi gitu. Iya, sampai aku habis selesai nonton itu masih bikin aku jadi inget jadi sama Mad Max gitu loh. Kan Iya. gurun-gurun jeder-jeder gitu. Mad Max Fury Cuma Road. kan ya ceritanya nggak kayak Mad Max Mad ya. Max Fury Road kan konsepnya lebih matang ya, lebih ada ceritanya juga, lebih berisi gitu. Tapi mungkin konsep-konsep gurunnya akan mengingatkan Anda pada itu, atau juga mungkin pada Warkop DKI Reborn 3 dan 4. Gurun nih. Karena mereka ada cerita ke Maroko gitu. Ya, tergantung dari referensi film Anda sebelumnya akan mengingatkan apa ya. Jadi itu aja ya untuk Monster Hunter. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu yang suka Nonton. Monster Hunter dan Mila Jovovich. Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi biar selalu tahu kalau kita ngupload video baru. iya benar. Dan subscribe karena masih banyak yang belum subscribe dan masih merupakan mayoritas penonton video-video di Lian Channel itu belum menjadi subscriber. Subscribe karena subscribe itu gratis dan akan membuat kami bahagia. Yeay. Kayaknya yang nonton cuma mau ngeliat dia doang ya. Hah? Mau ngeliat saya mempermalukan diri saya sendiri? Ya itu aja. Sampai jumpa lagi di Abis Nonton episode selanjutnya.